adik-adik, shalom, selamat pagi. Senang deh bisa jumpa kembali dengan kalian. Kita kakak-kakak di sini akan memandu kalian untuk beribadah di hari Minggu ini. Adik-adik sudah siapkah untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini? Adik-adik kalau sedang megang handphone, ditaruh dulu handphonenya ya. Main gamesnya nanti lagi. Kita mau fokus datang beribadah bersama-sama. Menyambut hari yang Tuhan berikan, yaitu hari Minggu, harinya Tuhan. Dan saat ini kita mau mulai ibadah, teduhkan hati, tenangkan pikiran, kita mau berdoa. Yuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah jaga kami dari malam sampai pada pagi hari ini. Dan saat ini kami mau beribadah. Kami mau mendengar firman Tuhan dan kami mau menyembah, memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, berkenanlah bersama-sama dengan kami supaya kami bersuka cita akan kehadiran-Mu. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan berkati kami, kakak layan dan adik-adik di tempat masing-masing. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus yang kudus, kami berdoa dan menyerahkan segala sesuatunya. Amin. Yuk kita mau memuji Tuhan, kita mau nyanyi I Love You Jesus. About deep, deep, down, down, deep down in my heart. About deep, deep, down, down, deep down in my heart. Sekali lagi, I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Sing about deep. Down, down, deep down in my heart. Talk about deep, down, down, deep down in my heart. Kita mau nyanyi lagu apa Kak Desi? Untuk lagu yang kedua, kita nyanyi Rumahku Bukan di Sini. Yuk adik-adik, sama-sama kita angkat pujian ini dengan girang, dengan ikutin gerakan Kak Desi ya. Rumahku bukan di sini, bukanlah di bumi ini, tapi rumahku ada di sana, di rumah Bapa di surga. Rumahku bukan di sini, bukanlah di bumi ini, tapi rumahku ada di sana, di rumah Bapa di surga. Ayo teman-teman, berdoa setiap hari, baca firman Tuhan, pergi sekolah minggu. Wow, oh, oh. Ayo teman-teman, siapkan dirimu, mari pulang bersama-sama. Sekali lagi ya, rumahku bukan di sini. Rumahku bukan di sini, bukanlah di bumi ini, tapi rumahku ada di sana, di rumah Bapa di surga. Rumahku bukan di sini, bukanlah di bumi ini, tapi rumahku ada di sana, di rumah Bapa di surga. Ayo teman-teman, berdoa setiap hari, baca firman Tuhan, pergi sekolah minggu. Wow, oh, oh.
Adik-adik, setiap kita pasti memiliki kerinduan, yaitu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita dengan sikap hormat, kita datang di hadapan Tuhan, kita angkat pujian, menyenangkan-Mu. Lebih dari segalanya, dalam segala perkara, selalu melakukan kehendak Bapa. Dari waktu ke waktu, dimanapun berada, selalu menyenangkan hatimu Bapa. Dengan tekun berlomba, memandang anak domba, mengambil bagian dalam kekudusan. Tekadku menangkan serupa Yesus Tuhan, sesuai rancangan-Mu yang semula. Menyenangkan-Mu dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, sejak di bumi sampai selamanya. Menyenangkan-Mu, 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 dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, sejak di bumi sampai selamanya. Bapa, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Tidak hentinya kami bersyukur memiliki Allah yang hidup seperti Engkau. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami ya Roh Kudus, sehingga kami duduk diam dan taat mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami boleh Tuhan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Liburan pantai. Halo adik-adik. Hari ini kakak lagi di pantai. Nah, tapi mungkin ada yang bingung. Kok kakak kalau ke pantai pakai kaosnya yang lengan panjang sih, Kak? Harusnya pakai baju singlet aja dong, kan mau berenang. Kalau kakak ke pantainya bukan buat berenang. Jadi buat jalan-jalan aja. Dan ini supaya nggak gosong kulitnya. Nah, hari ini karena kakak ingat kakak lagi di pantai nih, kakak keinget satu cerita loh. Cerita tentang satu murid Tuhan Yesus yang pernah ditanyain Tuhan Yesus, tapi aneh pertanyaannya. Apa sih maksudnya? Nah, murid itu namanya siapa dulu? Ternyata namanya adalah Simon Petrus. Simon Petrus. Adik-adik pasti tahu ya? Yang tahu boleh angkat tangan? 1, 2, 3, 4. Wih, banyak. Yang nonton hampir semuanya tahu. Hebat. Nah, tahu nggak? Simon Petrus suatu hari ada di Danau Tiberias. Ini ceritanya setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Adik-adik pasti ingat. Sebelum Yesus bangkit, maka Yesus apa? Mati. Betul ya? Sebelum Yesus mati, Yesus diapain sama Simon Petrus? Iya benar. Sedih ya? Yesus dikhianati sama Simon Petrus. Disangkal 3 kali. Waktu orang-orang tanya, kamu kenal gak sama guru itu?
Petrus bilang, enggak kenal, siapa sih? Iyo. Tanya lagi, kamu kenal nggak? Aku nggak pernah kenal dia. Sampai yang ketiga kali ditanya, kayaknya kamu muridnya dia deh. Sampai Simon Petrus bilang, enggak, aku bukan murid dia. Tiba-tiba ayam berkokok, kukuruyuk. Ingat ya ceritanya ya? Setelah ayam berkokok, Simon Petrus sangat menyesal. Karena Yesus dibunuh, karena Yesus mati di kayu salib. Dan dia tidak pernah berkata bahwa Yesus adalah gurunya. Dia menyesal banget nggak ngakuin Yesus. Makanya pada suatu hari sesudah Yesus bangkit, Yesus tiba-tiba duduk di tepi pantai. Waktu itu Simon Petrus baru selesai tebar jala, baru selesai ambil ikan. Dia balik ke tepi pantai. Dia jalan kayak kakak tadi ke pantai ini. Tiba-tiba dia melihat Tuhan Yesus sudah duduk. Dengan tubuhnya, dengan penampakannya yang benar-benar seperti manusia. Dan tebak, Tuhan Yesus sudah siapkan makanan untuk sarapan di pagi itu. Ada ikan goreng. Dan mereka duduk sama-sama. Mereka sarapan sama-sama. Nah, setelah sarapan, setelah Simon Petrus makan sampai kenyang, mungkin dia sendawa ya. Gitu ya. Habis dia kenyang, tiba-tiba Tuhan Yesus datang. Dia ngomong sama Petrus. Tuhan Yesus tanya, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka semua ini? Petrus bilang, Tuhan, aku mengasihimu lebih dari mereka semua. Terus Tuhan menjawab, gembalakanlah domba-dombaku. Simon Petrus masih bingung. Ini maksudnya apa ya? Ya udah deh, jawab aja lah. Aku harus jawab. Tapi Tuhan Yesus tanya lagi. Dengan pertanyaan yang sama. Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus mulai kaget. Kok Tuhan tak jawab nanya yang sama ya? Aku mesti jawab apa nih? Tapi aku mengasihi dia. Jadi aku jawab aja. Iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Tuhan Yesus bilang, kalau gitu gembalakan domba-dombaku ya. Simon Petrus mulai ngangguk. Maksudnya Tuhan mau suruh aku jadi seorang yang menjaga umat-umatnya ya. Tapi belum selesai dari situ. Tiba-tiba Tuhan Yesus tanya lagi yang ketiga kali. 3 kali. Dengan pertanyaan yang sama. Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Simon Petrus ingat. 3 kali dulu dia menyangkal Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan nanya 3 kali juga. Apakah engkau mengasihi aku? Ketika Petrus mendengar itu hatinya sedih. Hatinya hancur. Dan Petrus berkata, Tuhan, engkau tahu isi hatiku. Aku mengasihi engkau Tuhan. Aku mengasihi engkau. Terus Tuhan bilang, kalau begitu, gembalakanlah domba-dombaku. Jadilah sahabatku. Mengasihi dalam cerita itu yang terakhir, waktu Tuhan tanya, apakah engkau mengasihi aku Petrus? Itu kalau dalam bahasa Yunaninya namanya philia. Sama-sama? Philia. Philia ini artinya mengasihi sebagai sahabat yang rela mati untuk sahabatnya. Yesus bertanya ke Petrus, kamu bersedia nggak mati buat aku sahabatmu ini? Makanya Petrus nangis. Dia ingat waktu sebelumnya dia 3 kali nggak berani mati buat Tuhan. Tapi kali ini dia bilang, aku siap Tuhan. Aku mau gembalakan domba Tuhan. Meskipun taruhannya nyawaku sendiri. Meskipun aku harus mati. Aku tetap akan menjaga kepercayaan terhadap Tuhan. Maka Tuhan bilang di akhir cerita Yohanes pasal 21 itu. Tuhan bilang, suatu hari kamu akan dibawa oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan untuk dibunuh. Kamu akan mati dengan cara dibunuh. Dan betul teman-teman, ternyata kalau nanti kita belajar sejarah, Petrus mati disalib terbalik di Roma. Dia mati seperti Tuhan Yesus.
Tapi dia bilang, aku nggak mau salibnya seperti Tuhan Yesus. Aku nggak layak. Aku terbalik aja. Akhirnya dia dibunuh dengan cara yang dia minta. Nah, dari cerita ini teman-teman, ini ada satu hal yang sangat menarik. Apa itu? Ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita mau menjadi sahabat Tuhan, kita harus rela berkorban. Harus rela berkorban. Seperti Petrus, ditanya 3 kali sama Tuhan Yesus. Dia jawab akhirnya, iya Tuhan, aku mau, aku bersedia. Dan Tuhan bilang, Tuhan kasih tahu, tapi gak gampang loh Petrus, kamu akan mati. Dan akan dibunuh orang dengan cara yang kejam. Tapi Petrus tetap bilang, iya Tuhan, aku bersedia. Jadi adik-adik, kita tidak bisa mencintai Tuhan tanpa berkorban untuk Tuhan. Kalau kamu sayang sama Tuhan, kamu harus berani korbankan mulut kita, omongan kita yang kasar. Kita mesti buang, kita korbankan itu. Kalau kita mencintai Tuhan, maka kita harus rela korbanin pikiran kita yang jorok-jorok, yang jahat-jahat, kita mesti buang semua. Mesti benar-benar kita buang, gak ada sisa. Aduh kak, susah banget kak. Tapi itu berkorban adik-adik. Dan disitulah buktinya kita mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan dan kamu bilang, aku sayang Tuhan Yesus, maka kamu harus berani berkorban untuk menolong teman kamu yang susah. Berkorban untuk bantu papa, bantu mama yang lagi repot di rumah. Bahkan mungkin bantu adik atau kakak kamu. Yang kamu kadang-kadang, aduh malas lah bantu Cece, bantu Koko. Buat apa sih? Oh dia aja gak pernah bantu aku, sukanya isengin doang. Males. Kalian harus berkorban. Korbankan ego kita, korbankan kepentingan kita sendiri. Jangan egois. Korbankan semua itu. Lakukan yang terbaik di rumah kita. Bicarakan yang baik. Pikirkan sesuatu yang baik. Dan lakukan semuanya untuk Tuhan. Termasuk mengerjakan tugas dengan baik. Itu pun pengorbanan kita untuk Tuhan. Jadi, kalau kamu mencintai Tuhan, kamu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, buktikan dengan pengorbanan kita. Jangan cuma ngomong doang, tapi harus melakukan juga. Gunakan tangan kita, hati kita, pikiran kita, dan seluruh tubuh kita untuk berkorban bagi Tuhan. Siapa mau jadi sahabat Tuhan? Siapa mau mengasihi Tuhan? Angkat tangannya. Angkat tangannya. Belum tinggi, kurang tinggi, naik lagi. Loncat, sambil loncat sekarang. Iya, kalian semua yang angkat tangan. Yuk, kakak ajak, kakak tantang untuk buktikan rasa cinta kalian kepada Tuhan. Mari kita buktikan. Amin. Yuk, kita berdoa untuk tutup firman Tuhan hari ini. Bapak di surga, terima kasih kami sudah mengerti tentang mengasihi Tuhan. Seperti Petrus yang berkata bahwa dia mengasihi Tuhan dan rela mengorbankan nyawanya demi Tuhan. Demikian juga kami. Kami mau mengasihi Tuhan. Dan bukti kami mengasihi Tuhan mau kami tunjukkan dengan kami rela berkorban. Tuhan, kami korbankan kesenangan kami korbankan egoisme kami korbankan semua yang tidak menyenangkan Tuhan. Supaya kami bisa mengasihi Tuhan dengan benar. Bantulah kami Tuhan. Kami tahu ini susah, tapi kami bisa kalau kami berjalan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Halo adik-adik semuanya, saatnya kita akan ayat hafalan. Tolong dihafal ya ayat hafalannya. Ayat hafalan kita hari ini terdapat dalam Roma 12 ayat 17. Sekali lagi, Roma pasal 12 ayat 17 yang bunyinya adalah janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sekali lagi ya, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Jangan lupa dihafal ya adik-adik semuanya. Hai adik-adik, hari ini waktunya aktivitas. Sekarang adik-adik perlu menyiapkan kertas origami.
seperti ini. Terserah adik-adik mau warna apa aja. Karena firman Tuhan yang tadi sudah mengajarkan tentang mengasihi, jadi kita ingin membuat bentuk hati seperti ini dari kertas origami tadi. Adik-adik boleh pilih kertas origami ukuran apa aja. Kita lipat ya, kan seperti ini. Kita lipat, bagi dua dulu. Bagi dua berbentuk segitiga seperti ini. Seperti ini. Kemudian adik-adik buka lagi. Dibuka lagi, ini bekas lipatannya. Adik-adik turunkan yang bagian atas, segitiganya sedikit saja seperti ini. Begini, kemudian yang bagian bawah adik-adik lipat juga ke atas. Seperti ini. Kemudian dari bagian sini adik-adik lipat ke atas. Nah, jadi yang dari sebelah kanan terlebih dahulu atau mau kiri duluan juga nggak apa-apa. Adik-adik lipat ke atas. Begitupun sebelahnya. Adik-adik lipat ke atas. Nah, kalau sudah dilipat, jadinya seperti ini, yang kiri dan kanan sudah dilipat begini. Jika sudah begini, adik-adik balik bagian belakangnya, lipat sedikit yang bagian runcing atasnya ini, adik-adik lipat sedikit ke dalam, sebelah kanan dan sebelah kirinya juga. Setelah itu, bagian kiri, kanan dan kiri juga adik-adik lipat ke belakang, sedikit saja. Seperti ini, dilipat. Sebelahnya lagi dilipat juga. Seperti ini. Sudah dilipat kan semuanya? Jadi deh bentuk hatinya seperti ini. Adik-adik boleh bikin beberapa ya. Warna-warni seperti ini. Bisa beda-beda ukuran juga dengan berbagai macam motif. Bisa dijadikan hiasan untuk buku atau bisa disambung-sambung, digantung dengan tali juga lucu kan? Nah, sekian aktivitas kita hari ini. Mari adik-adik kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini mengumpulkan kami untuk melakukan ibadah online kami Tuhan. Tuhan, kiranya firman-Mu dapat kami dengar dengan baik dan sungguh-sungguh kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Atas dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa.